akan menghasilkan di mana kehidupan berkelimpahan, kehidupan dalam damai sejahtera Allah, berkehidupan di mana mengalami berkat-berkat Tuhan, dijamin masa depannya, hari esoknya dijamin sampai anak cucunya. Hanya sampai di situ, stop. Itulah versi terang daripada umat perjanjian lama. Sama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, dipimpin oleh terang itu atau tiang awan atau or. Tiang awan itu dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan or, terang itu, atau lightness atau light, ya saudara, terang, di mana satu terang, saudara. Nah, ketika mereka menghadapi cobaan di masa dan Meribah, bangsa Israel protes, bro. Mereka siang malam melihat bagaimana terang itu menyertai mereka. Namun ketika ada persoalan di masa dan Meribah, tidak ada air, bahkan ketika mereka kelaparan, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mereka menggerutu kepada Tuhan. Mereka menggerutu bersungut-sungut, mereka sampaikan kepada Musa. Sehingga saat itu Musa menjadi marah ketika di masa dan Meribah. Musa sampai protes kepada Tuhan, sampai kapan bangsa ini bersungut-sungut kepada Engkau? Saudara, di sini kita melihat kegagalan bangsa Israel di zaman perjanjian lama karena mereka mengukur standar terang itu dengan perkara-perkara jasmani. Mereka tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak mengubahkan hidup mereka. Beda dengan umat perjanjian baru. Terang itu harus membawa dampak. Terang dalam kita membawa dampak sehingga membawa perubahan bagi orang lain. Sebelum orang lain berubah, hidup kita dulu yang harus berubah. Bapak Ibu mengerti? Siapakah terang itu? Terang itu adalah pribadi Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Kalimatullah. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Karena kita sebagai orang percaya tidak memiliki terang itu. Kita hanya memancarkan terang itu. Ketika Yesus masuk dan tinggal dalam hidup kita, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, sebagai Isa Al-Masih, maka kita memancarkan terang itu. Sama seperti bulan. Bulan, saudara, mendapatkan terang dari matahari karena bulan tidak ada terang. Terang itu dipancarkan dari matahari, lalu akhirnya bulan itu memancarkan sinar. Demikian juga dengan kita, saudara. Umat perjanjian baru. Siapa itu umat perjanjian baru? Saudara dan saya. Memiliki sebuah tanggung jawab dalam keberadaannya sebagai anak manusia, sebagai anak Allah yang sejati, yang berjalan di dalam terang yang ajaib, terang yang sejati. Maka kita dituntut agar supaya terang itu membawa perubahan bagi lingkungan di sekitar kita. Sebelum kita merubah orang lain, hidup kita harus berubah. Ya? Saudara, umat perjanjian baru adalah umat yang penuh tantangan. Umat yang memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Beda dengan umat perjanjian lama. Karena mereka berpikir bahwa terang itu mereka kaitkan, mereka hubungkan dengan perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara jasmani, perkara-perkara yang akan mendatangkan kemakmuran dalam hidup mereka. Menjaga mereka dari bala sampar, dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari segala macam gangguan. Itu tidak salah. Namun berbeda dengan umat perjanjian baru. Orientasinya atau proyeksi dan fokus daripada terang itu adalah kepada kesempurnaan kelakuan